Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini untuk berjumpa dengan jemaat-Mu. Pakai setiap elemen ministry untuk membangun kehidupan mereka. Hamba berdoa supaya turunlah values, nilai-nilai Kristus ke dalam kehidupan kami, sehingga nilai hidup kami bertambah bukan karena dunia, tapi karena apa yang Kau sediakan di dalam kerajaan-Mu. Kami menerima ya Tuhan impartasi-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, demi nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom semua, apa kabar? Puji Tuhan. Sebelum duduk bisa tolong sampaikan salam kasih Tuhan pada orang kanan kirinya. Katakan Tuhan berkati. Berkati. Silakan duduk. Saya juga mau menyapa semua yang ada di Overflow, termasuk di GMS Tabanan serta Nusa Dua yang sedang menyaksikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Welcome home. Untuk setiap jemaat yang sudah tertanam, Anda adalah anak-anak visi di rumah ini. Kehadiranmu selalu membuat perbedaan setiap minggu. Partisipasi Anda dalam ministry, itu yang membuat perubahan hidup lewat gereja ini. Dan setiap jiwa baru yang hadir di gereja kami, semoga ini segera menjadi gereja kita. Semoga Anda bisa tertanam di sini. Nanti jangan lupa di welcome lounge depan sana, Anda masuk dulu, sapa. Ada banyak orang yang ramah di sana menunggu Anda untuk mengkonekkan Anda dengan kami. Kali ini saya dan rombongan datang karena kemarin saya memberkati pernikahan seorang pelayan Tuhan, seorang companion dalam pelayanan yang selalu mendampingi saya untuk khotbah, salah satu dari volunteer di gereja ini. Dan rasanya nggak bisa kita harus mampir di sini. Maaf hanya satu kali, lalu nanti saya dan rombongan juga harus langsung pulang ke Surabaya. Jadi hari ini adalah harinya Tuhan. Kalau nggak ke rumah dulu, home sweet home, welcome home di tempat ini, rasanya nggak lengkap. Harus ada di sini menyapa jemaat. Ya, tolong sampaikan salam kami pada jemaat yang lain di ibadah yang lain. Puji Tuhan. Saya mau membagikan sesuatu yang simpel aja. Saya kasih judul bahagia itu mudah. Tahukah Anda bahwa joy is free? Sukacita itu tidak ditarik biaya. Memang betul, kadang-kadang harus disengaja karena dunia ini arusnya salah. Kalau kita mau ikut Yesus, harus lawan arus. Tapi sebenarnya Tuhan tidak mempersulit bahagia. Malah justru Tuhan mempermudahnya. Kita nih loh manusia yang bakat banget untuk mempersulit diri sendiri. Kita ini complicated terus terang. Manusia itu, orang bilang Tuhan itu susah dipercaya. Manusia lebih susah dipercaya. Orang bilang harus percaya diri, jangan terlalu, kecuali kalau dirimu sudah diperbaharui oleh firman Allah. Manusia itu kompleks sekali. Tuhan itu sangat apa adanya, tidak ada pertukaran bayangan. Dan kalau Tuhan, mengikut Tuhan itu yang sederhana aja. Simple faith, iman yang sederhana. Saya ikut Tuhan itu loh, gak mau banyak gaya, gak mau banyak ulah. Ikut Tuhan itu sederhana. Hidup bisa bertambah. Maksudnya things in life, barang, orang, semuanya bisa bertambah, berkurang. Itu semua di luar. But inside, di dalam hati, let's be simple. Kita sederhana aja lah, ya. Saya sama Tuhan gitu kok, sederhana aja. Pelayanan kita bisa membesar, tapi kepala kita tidak boleh ikut membesar. Harta bisa bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Hari ini kita bisa populer, ya, populer. Besok kita bisa tidak populer. It's okay. Yang penting itu ya di hidup ini yang tulus aja sama Tuhan Yesus. Jangan mengharapkan terlalu banyak. Kalau Tuhan kasih banyak itu kelola, kembangkan. Tapi jangan jadi orang itu ambisius. Kalau kita punya visi besar, harus. Karena Yesus tidak kecil. Tetapi janganlah hatimu itu terseret ambisi pribadi. Kalau kita itu kayak gitu jadi orang itu gampang happy. Are you happy? Jujur, jangan dijawab deh. Kita mikir dulu, are you really happy? I am happy. No, happy sih enggak, kadang-kadang bisa sad juga, bisa sedih. I am joyful. Saya bersuka cita. Matius 5 ayat 1 sampai 12 saya baca dulu ucapan bahagia, lalu saya jelaskan satu persatu.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Hari itu Tuhan punya dua beban. Yesus lihat orang banyak. Kalau kelihatan orang banyak ya, hati seorang gembala itu pasti begini rasanya. Saya ngerasain sedikit hati Yesus kalau lihat kalayak ramai itu. Tuhan melihat orang banyak masyigu. Dia melihat mereka ini seperti orang hampa. Coba pikirkan ya, sungguhan ya, karena kita itu tahu kebenaran. Dunia ini buta. Jangan bilang gitu sama mereka, mereka bisa protes. Tapi sungguhan loh, dunia ini value-nya salah, nilainya salah. Lu orang kejar apa sih sebenarnya? Kalau kita pikir semua orang kejar apa? Bahkan di dalam dunia gereja, kalau kita itu syarat duniawi, kita hilang visi. What is it that we are doing? Dunia ini ngejar apa sih? Suksesnya nggak menentu. Terus memang kalau sukses bisa apa? Manusia itu seperti domba tersesat, seperti orang banyak. Di kerumunan orang banyak itu, setiap orang itu bisa merasa hilang. You can feel lost in an ocean of men. Anda bisa merasa hilang, aneh. Dunia ini kesepian. Salah satu penyakit besar di bumi ini adalah loneliness. Aneh, padahal dunia ini jumlahnya 8 miliar. Sesak-sesak semuanya. Apalagi kalau di Pulau Jawa, Bali juga macet melulu. Kita itu di tengah lautan manusia, kok bisa rasa kesepian? Tuhan tuh melihat orang banyak, kasihan. Tuhan hendak mengajari hari itu di bukit. Tuhan mau kasih mereka pengajaran yang sangat-sangat mereformasi cara berpikir, cara merasa, dan paradigma manusia. Tapi Tuhan selalu mulai dengan murid-muridnya dulu. Kalau Tuhan ubah seseorang, dia selalu ubah muridnya. Dan datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Jangan ditutup dulu Alkitabmu. Ayat 3 gak suka nih banyak orang. Miskin kok bahagia? Tunggu, nanti saya jelaskan habis ini, kita baca dulu. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat 3. Ya, ayat per ayat ya, saya akan tunjukkan maksud Tuhan. Di dalam pengajaran yang sangat-sangat kontroversial di zamannya, sampai hari ini pun banyak orang tidak mengerti kalimat-kalimat Yesus ini. Mari kita hayati. Tujuannya adalah supaya Anda mengalami sukacita dalam hidup ini, tidak perlu ikut arus duniawi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ini bukan berbahagialah orang yang miskin maupun kaya. Kaya miskin sama-sama miserable tanpa Tuhan, sama-sama payah kalau di luar Kristus. Orang bilang harta bisa buat bahagia. Orang miskin berkata, andaiku kaya, waktu mereka kaya. Ginilah, jangan tunggu kau kaya, jangan tunggu kita kaya. Coba kita lihat orang yang kaya raya di dunia ini, are they happy? Sebelum kita menuju ke sana, halalkan segala cara, korbankan keluarga, teman pun dijual. Tuhan apalagi sudah dikhianati. Sebelum kita ke situ menempuh segala jurus, tunggu dulu, lihat bilioner di dunia ini banyak tersenyum atau enggak. Saya nggak ngomong gini mematahkan semangat. Lalu ngapain kita kerja mati-matian? Ya tentu orang dalam dunia bisnis harus ada keuntungan. Tapi kalau itu tujuannya, it's not an end in itself. Itu bukan akhir segala sesuatu. Kalau itu ujung tombakmu, siap-siap nanti depresi. Karena bukan itu tujuannya. Bukan berarti kalau kita nggak pakai kalau kita nggak syarat perkara-perkara dunia, bukan berarti lalu kita telanjang pakai koteka.
tidak pakai baju modern, tidak pakai kendaraan, bukan. Tapi don't put your heart, jangan taruh hatimu di situ. Kalau hatimu di sana, nanti jahat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah ini bukan bicara soal materi, karena disebut miskin di hadapan Allah. Itu attitude, itu sikap hati. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tidak punya spirit of entitlement bahasa Inggrisnya, atau tidak gampang merasa berhak. Kalau kita itu hati-hati jaga hati, dan kita tidak membiarkan hati kita liar lalu merasa berhak, hati itu gampang happy. Ini namanya orang yang low maintenance. Ini orang yang tidak perlu terlalu protokolir. Lain cerita kalau sana pejabat, ya harus. Misalnya seorang presiden sebuah negara, lalu habis itu tidak ada protokolnya, tidak ada penjaganya. Ada apa-apa dengan beliau, satu negara bisa sengsara, nggak bisa. Tapi biarkan itu bukan jadi pilihanmu atau kehendak hatimu, apalagi kerinduanmu. Miskin di hadapan Allah itu menganggap servis yang diberikan orang lain padanya hanyalah seperlunya, dan untuk maksud-maksud yang profesional, bukan karena dia ingin merasa dirinya itu sesuatu, sebagai sesuatu banget. Miskin di hadapan Allah adalah orang yang jaga hatinya. Orang yang biasanya mengorting 20% treatment perlakuan untuk dirinya. Misalnya dia layak terima sekian, dia itu ekspektasinya, harapannya hanya diperlakukan 20% di bawah itu. Orang yang masuk ke satu ruangan minta diperlakukan sebagai VIP, cenderung gak happy kalau sedikit disalahi. Tapi kalau orang datang ke suatu ruangan merasa kalau dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba diambilkan makanan, dia akan merasa happy. Jadi mana lebih suka, mana lebih gampang bahagia? Orang yang nuntut lebih atau orang yang gak nuntut apa-apa? Gak nuntut apa-apa. Lebih gampang disenangkan dan lebih gampang senang juga. Lebih gampang happy, lebih umur panjang. Amin Bapak Ibu Saudara. Perlakuan terhadap kita yang mewah, istimewa itu seperlunya. Seperlunya. Jangan merasa dirimu sesuatu. Jangan merasa diri cakep. Jangan merasa diri pinter. Jangan merasa diri itu orang berhasil. Belum, karena kita belum mati. Jangan juga merasa diri terkenal. Di zaman sosial media semua orang ingin terkenal. Semua orang ingin di-like. Jaga hatimu, jangan dibawa ke arus itu. Always be simple. Asal di hidupku ada 5 roti 2 ikan, ada 7 orang yang kupedulikan, dan mereka cinta padaku. Aku tidak perlu seluruh dunia memahami aku. Tidak perlu semua orang itu menyukai aku. Asal ada 5 plus 2 sama dengan 7. Orang-orang yang mencintai aku dan mendoakan aku punya 7 hubungan yang kualitas aja. Hidupku bahagianya sudah penuh. Bisa nggak kita berpikir begitu? Saya batasi diri saya selalu berpikir demikian. Karena saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, saya dealing sekarang dengan ministry yang sizable, yang cukup besar, sehingga berada di ribuan atau puluhan ribu bahkan lebih dari itu sudah menjadi sebuah normal. Tapi hati saya nggak pernah ke situ. Sampai hari ini, everyone still matters to me. Sampai hari ini juga kalau ada di tim kami, saya selalu tanya si ini, si itu, satu persatu. Saya mesti tetap satuan di hati. Meskipun jala saya menangkap ribuan, tapi hatiku kubatasi sampai kesatuan. Jangan pernah, apapun yang Tuhan beri di hidupmu, termasuk sukses dan keberhasilan. Karena semua kita mau sukses, semua kita itu bekerja ke arah keberhasilan. Mana ada sih orang kerja tujuannya adalah bangkrut? Mana ada orang pelayanan itu tujuannya adalah jadi kecil, bukan jadi lebih besar. Tapi never expect people treat you in a special way. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tidak punya rasa berhak di dalam hatinya. Sebab orang yang tidak menuntut, jarang menuntut, sedikit menuntut, bolehlah ada sedikit tuntutannya, sedikit menuntut, orang itu
lebih gampang senang. Kami rasakan juga waktu kami pergi ke restoran, depot atau apa, bahkan ke kaki lima. Kalau pelayannya itu kurang apa, saya nggak biasa kan diri sendiri tersinggungan karena kita sudah punya mentalitas di dunia komersial bahwa yang namanya customer itu customer atau yang namanya pelanggan itu adalah raja. Saya buang itu, saya Kristen di mana-mana, saya juga Kristen di restoran kok. Jadi kalau ada orang datang ngasih saya makanan, termasuk kemarin pada waktu pesta, saya kasih senyum, makasih. Saya rasa tidak berhak kok. Orang itu juga mamanya orang kok. Itu juga anaknya orang. Sama-sama anaknya orang, mamanya. Saya bukan mamanya orang, saya papanya orang. Saya tidak bingung gender. Nanti kalau dia salah dikit ya come on lah, nggak apa-apa lah. Kecuali kalau Anda manajernya, Anda berhak secara profesional untuk teter dia. Lu kok begini begitu. Tapi kalau kita pelanggan ya sudah lah. Emangnya kita marah bisa mengubah? Kita kasih masukan, monggo silakan. Tapi kalau misalnya dia buat kesalahan sedikit, saya bilang nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Pernah sekali waktu naruh sesuatu, lalu habis itu dia tumpah gitu loh, lalu kesenggol saya. Aduh maaf pak, nggak apa-apa. Untung saya nggak apa-apa. Terakhirnya boleh minta foto nggak? Loh ternyata. Apa-apa, terima kasih. Jangan merasa berat, jangan merasa lebih tinggi. Just because apa yang kau pakai atau siapa statusmu. Sama-sama anak orang. Sama-sama papa atau mama seseorang, sama-sama saudara seseorang. Come on, sama-sama Kristennya. Paham maksud saya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan suruh kita untuk jadi orang yang mawas diri. I hope ya, kita semakin tua, sukses itu beda-beda. Jangan iri sama sukses orang. Kita nggak perlu punya sukses orang kok. Karena orang semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Nggak gampang. Jadi jangan kita itu berharap, oh andai aku jadi konglomerat, atau andai aku punya pelayanan sebesar itu, atau andai aku. Janganlah, udahlah. Setiap orang itu punya kapasitas. Dia tahu Tuhan tahu kemampuan kita. Di titik tertentu kita jatuh itu Tuhan tahu. Jangan ngiri. Tapi belajar begini, semakin tua kita harus semakin happy. Saya melihat ya, satu tren yang sangat gila di dunia ini. Saya ingin ngajari kayak begini supaya pelayan Tuhan di gereja ini dan semua jemaatnya itu punya value. Kami tidak sedang membangun gereja yang gede-gedean. Saya nggak punya selera gede-gedean. Kalau gede-gedean hati, saya punya selera. We want to build a glorious church. Gereja yang kan layak disebut sebagai the bride of Christ atau mempelai Kristus. Bukan gereja yang megah-megahan di dunia. Ini semua hanya fasilitas. Suatu hari harus direnovasi. Suatu hari pasti nanti akan ada sipnya, ada kurangnya, ada ininya, lampu harus diganti. It's not this. Ini orang nggak ngerti. Nah, orang aja nggak ngerti kiranya sukses Mawar GMS ini adalah karena ini itu. No, it's not. Kami tidak akan pernah imingin Anda untuk bergabung di gereja ini demi posisi ministry, never. Di tempat ini Anda akan digembleng untuk jadi mempelai Tuhan. Saya harap Anda semua, tapi saya berharap sebagai gembala untuk melihat semua pelayan-pelayan Tuhan dan jemaatnya, semuanya itu jadi orang-orang yang happy. Karena orang Kristen yang gak happy itu sangat kontradiksi. Itu sama dengan garam gak asin gitu loh. Bali gak panas gitu loh. Jakarta gak macet. Surabaya gak enak. Enak. Ya. Orang Kristen gak happy, gak masuk akal. You punya Kristus kok gak happy itu gimana? Gak masuk akal buat saya. Mending jangan jadi orang Kristen deh. Ngapain kita itu olahraga tapi gak bakar kalori, atau gak bangun muscle, gak bangun otot? Ngapain capek-capek, kesel-kesel? Mendingan aja udah makan, lakukan semua kegiatan yang nggak sehat. Kalau Anda jadi orang Kristen tidak bahagia, ngapain? Saya jadi orang Kristen, saya adalah orang yang bahagia. Orang Kristen harus menjadi orang yang paling happy di dunia. Makanya kalau orang Kristen tidak punya prinsip di dalam hatinya, celaka. Oke, ayat 4, cepat supaya kita bisa selesai karena nanti sebentar lagi pesawat saya. Pesawat saya, kapan gua punya pesawat? Pesawat kita akan terbang. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kedua, orang yang berduka cita, mereka akan dihibur.
Siapa sih yang mau sedih? Siapa sih yang mau duka? Kedukaan itu kan berarti perkabungan. Siapa lagi mau kehilangan? Apalagi seseorang. Tapi gini, ayat ini kau terapkan jika dan ketika Anda berduka. Kekristenan itu nothing tulus, tidak merugi apa-apa. Kita hanya bisa merugi materi di dunia, jiwa kita tidak terjamah. Berarti berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Gini, kalau kita berduka, ya, jangan sampai depresi. Karena kita masih punya Tuhan. Coba katakan masih punya Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka kehilangan sesuatu, ada satu janji. Tuhan menjadi nyata saat dia sedih. Di sini loh, kalau kita baca ya, nanti pulang aja, coba Anda baca Mazmur 23. Anda baca semua itu kan satu lagu ya. Dan di GMS kan juga ada GMS Live. Kita ini semuanya juga termasuk penggubah lagu. Saya sendiri juga pernah nulis 1-2 lagu lah. Ada satu ketidakkonsistenan di Mazmur 23, dan itu dimulai dari kata, ya, even though, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Sejak ayat berapa? Ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, Ia menyegarkan aku. Ia. Lalu sekalipun lembah kekelaman muncul, berubah jadi tongkatmu dan gadamu. Tuhan jadi personal. Kalau tadi itu sebagai teori, dia, lembah kekelaman masuk, kau. Saya mau tunjukkan sesuatu. Orang yang berduka, kalau dia tetap pegang Tuhan dan tidak lepaskan Tuhan, Tuhan jadi semakin nyata di hidupnya. Kalau dulu kita tahu Tuhan karena orang berkata, karena kita di gereja dengar khotbah, sekarang kita alami. Waktu kita berduka, seperti Ayub kita berbunyi, dulu aku percaya karena sekarang aku sendiri, mataku sendiri melihat dia. Bapak ibu saudara, tidak ada orang yang mau mengundang penderitaan pasti datang. Tetapi jikalau kita pas berduka cita, baik itu perkabungan atau kita kehilangan sesuatu atau kita mengalami suatu ketidakadilan, Tuhan berjanji, asal kau setia berpegang padanya, jangan kau lepaskan, kau akan dihibur. Kata hibur sini bukan entertainment. Kata hibur di sini adalah kau akan ditunggui secara langsung tanpa perantara. Tuhan akan hadir dalam penderitaanmu. Ini dahsyat loh. Makanya bahagia itu mudah. Bagi orang Kristen, asal kita punya Tuhan, bahagia lagi itu mudah. Karena Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Bahkan Roma 8 berkata, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Kematian pun tidak. Karena itu, orang Kristen selalu punya tiket untuk kembali sukacita. Tiket itu namanya Jesus. Makanya orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Kalau sampai ke situ tuh something is so wrong. Saya tidak berkata bahwa penyakit mental itu tidak real. Bahkan kalau perlu tidak usah sampai ke penyakit mental. Kalau kita hari ini benar-benar mengisi hati kita dengan Tuhan, kita nggak akan sampai ke sana. Sekalipun di situ pun berbaliklah. Tuhan tidak pernah merencanakan orang Kristen binasa dalam kedukaannya. Anak-anak Tuhan itu selalu akan disertai oleh Tuhan Yesus. Amin. Bapak ibu saudara, siapa di sini bangga menjadi anak Tuhan? Bapak ibu, jemaat yang saya kasihi. Oleh karena itu kalau kita sedang dalam kondisi stres sekali, sedih sekali, please hindari satu kesalahan fatal yang memisahkanmu dari Tuhan. Tuhan tidak menceraikanmu, tapi kau jangan ceraikan Tuhan dengan perkataanmu. Kita bisa menceraikan Tuhan hanya dengan perkataan, karena Tuhan tidak kelihatan. Perkataan kita itulah paskut kita, cerai atau tetap dalam hadiratnya. Jangan hujat Tuhan karena deritamu. Jangan salahkan Tuhan, jangan tuding Tuhan dan berkata kau mencobai aku. Tuhan tidak mencobai siapa-siapa atau dicobai oleh apapun. Setan akan pancing terus, bahkan lewat istri Ayub.
Ayub kutuki. Ayub berkata, tidak, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. There's one way for you to separate yourself from Christ. Even though sekalipun Kristus tidak akan pernah memisahkan dirinya, karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi ada satu cara kita bisa pisah dengan Kristus, yaitu kalau engkau memisahkan diri. Dan itu lewat perkataanmu. Kenapa engkau tidak adil? Kenapa kau izinkan ini? Jangan tuding, karena waktu kita derita, kita justru butuh dia. Jangan tuding. Nah, coba sekali-kali kita eksperimentasi, tapi jangan lakukan ini. Coba kalau Anda sakit, lalu pergilah ke dokter. Waktu ke dokter tanya sakit apa? Gara-gara dokter, mana bisa sembuh malahan. Terus dokternya nanti periksa gimana, sesek enggak? Sesek tekannya terlalu, dokter terus dituding-tuding, selalu dituduh-tuduh. Mana bisa dengan cara itu kau sembuh? Bukannya justru orang sakit butuh tabib, orang sedih justru butuh Tuhan. Bukannya Tuhan justru berubah dari ia menjadimu, menjadi engkau. Bapak ibu saudara, jangan lakukan kesalahan fatal, karena itu setan yang inginkan. When you are sad, stressed, when you are down, jangan kutuki Tuhanmu, justru berseru. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut lagi. Ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Halo. Bukan lemah lunglai. Lemah lembut itu bukan kelemahan. Lemah lembut hanya bisa diasosiasikan dengan orang yang kuat. Karena seseorang tidak bisa disebut lemah lembut kalau dia tidak di posisi membalas namun dia tidak lakukan. Kalau dia berada di posisi yang tidak bisa membalas kita, itu bukan kelemah lembutan, itu kelemahan. Orang itu nggak bisa apa-apa. Misalnya kalau ada diktator, lalu ada rakyat jajahannya, mereka bukan lemah lembut, mereka belum teruji. Tunggu sampai mereka pegang kuasa, pegang senjata, gimana nanti kelakuan mereka. Lemah lembut adalah orang yang pegang senjata, pegang kuasa, tapi tidak akan melakukan dengan caranya. Orang yang lemah lembut itu jangan dilawan. Karena orang yang lemah lembut jikalau dilawan, kalau sampai dia melawan kita, hari itu dia berhenti jadi lemah lembut. Hati-hati. Orang yang lemah lembut kalau melawan, sekalipun dia salah, kita merugi, karena dia pasti akan pakai kuasanya. Bahaya. Tapi lebih ngeri lagi kalau orang lemah lembut tidak melawan kita ketika kita salahi mereka. Berarti yang adil di baliknya akan membelanya. Itu berarti Tuhan akan turun tangan. Ketika Musa, orang yang paling rendah hati dan lemah lembut di seluruh dunia itu, dicari gara-gara oleh yang namanya Harun serta Miriam, Tuhan yang muring dan ngamuk. Lalu habis itu dikustailah si Miriam. Langsung begitu Tuhan berkata, apa-apaan? Ketika Musa gak marah, hai Harun Miriam, hati-hatilah, you be careful. Tapi kalau Musa marah, sekalipun akhirnya dia salah, kalau dia pakai tongkatnya bukan bicara kepada batu itu, tapi pada batu karang yang teguh itu, dia pukul sama tongkatnya, bum, keluar air. You be careful dengan tongkatnya. Kalau sampai tongkat itu dipukulkan laut merah, dia membelah, tongkat itu dipukulkan ke kehidupanmu, karena ada sesuatu yang buruk terjadi padamu. Tapi setelah itu Tuhan menghukum Musa, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Orang lemah lembut itu susah dilawan. Kalau dia melawan kita, dia salah, tapi kita rugi dulu. Kalau dia sampai tidak membalas kita, hati-hati, berarti pembalasanmu itu sudah giro berjalan, belum dicairkan. Pasti akan nanti kena dalam hidupmu. Siap-siap aja. Kalau ada orang lemah lembut dan hidupnya lebih benar dari kita nyalahin, hati-hati aja. Your punishment is a certainty. Sudah pasti. Just wait. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, bahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bahagia itu mudah. Jangan kau hitung perlakuan orang terhadapmu. Jangan hitung untung ruginya. Selalu ngomong gini ayat 5, asal hatiku benar sama Tuhan, aku tidak peduli. I don't care what others think. I don't care what they say about me.
Enak orang yang bisa lakukan ayat 5 ini, panjang umur, stresnya kecil. Karena stres kita hanya stres yang perlu, stres pekerjaan misalnya, tantangan di depan, tapi kita tidak terganggu sama sekali dengan hal-hal lain yang tidak perlu kita pikirkan. Bahagia itu mudah, gak usah masuk dalam pikiran orang. Jaga aja hatimu lemah lembut, kau tahu siapa membelamu. Sebab Alkitab berkata, nanti itu urusan saya, pembalasan adalah hakku. Bagianmu kalau kamu lemah lembut, kamu akan memiliki bumi, kamu akan bertumbuh, kamu akan berkembang, kamu akan berbuah. Itulah kelemah lembutan, itulah bagian orang yang lemah lembut. Tuhan akan memberkati dia. Enak. Apa yang membuat kita seringkali gak bisa tidur? Bukan karena tantangan pekerjaan, terus terang kadang-kadang yang membuat kita gak bisa tidur adalah apa kata orang, perlakuan mereka, dan kita menuntut keadilan. Jangan menuntut keadilan pada Dia yang sang Maha Adil. Gak usah guruin Tuhan. Tuhan tuh tahu harus berbuat apa. Tugasmu dan tugasku hanyalah jaga hatimu aja benar di depan Tuhan. Pastikan kita lemah lembut dengan orang. Jangan kita melakukan segala sesuatu dengan cara kita. Jangan segala sesuatu main hakim sendiri. Serahkan ke Tuhan. Urusi urusanmu. Kau akan memiliki bumi. Orang lemah lembut itu punya satu slogan, emang gitu aja gua pikiri. Anda tidak bisa lemah lembut kalau Anda tidak cuek. Harus ada kecuekan tertentu di dalam dirimu. Aku nggak masalah. Orang memperlakukan saya apa nggak apa-apa. Asal saya melakukan bagian saya dan saya melindungi apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Lemah lembut itu nggak usah takut. I have God who knows my heart. Amin Bapak Ibu. Enak loh, siapa di sini mau panjang umur? Iya luar biasa. Rambut saya udah ada ubannya. Dan beberapa orang bilang, wah ubanan, wah putih udah rambutnya. Oh beda, ada 2 macam uban. Ada uban yang kelihatan itu stres, tapi ada uban yang karena hikmat. Saya tidak akan sebut yang saya mana. Ya tapi orang yang kita belajar, kalau orang lemah lembut itu tidak punya banyak pikiran. Saya mau berdoa sama Tuhan, Tuhan aku minta hati seperti ini. Lemah lembut itu juga bisa begini loh, kadang-kadang kita itu mudah melupakan kesalahan orang lain. Kalau ya Anda selalu yang ingatkan sama keluarga Anda, orang dekat, itu orang dulu gini gituin aku, berarti kita belum lemah lembut. Tapi kalau sampai orang lain ingatkan kita, kamu gak ingat ya, itu orang ngomong begini tentang kamu, orang itu begitu terhadap kamu. Karena kita diingatkan, kenapa? Karena kita sapa dulu, halo, siapa kabar? Lalu diingatkan, itu orang ngomong gitu loh tentang kamu. Kalau sampai begitu berarti Anda masih ada lemah lembutnya. Semoga kita pikun akan kesalahan orang lain. Enak, panjang umur, gak perlu ke Korea, tarik kanan tarik kiri. Ubanmu pun nanti munculnya semua adalah bukan uban stres tapi uban hikmat. Coba lihat orang beruban di sebelah kanan kirinya, bagus ubannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi orang yang tidak punya rambut ya berarti ubannya di dalam. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu gimana? Orang itu yang selalu kepingin belajar, gak merasa sudah pintar. Enak loh. Ini juga membantu kita, karena kita akan puas. Setiap hubungan kita itu akan memuaskan, karena kita gak akan tersinggungan. Anak muda tahu apa? Kita ngobrol sama siapa aja, kita selalu bisa belajar sesuatu. Ambil titik rendah lah, selalu merendah sama orang. Karena kenapa? Kita selalu melihat diri sendiri sebagai seorang yang masih belajar. Dan orang yang haus dan lapar adalah orang yang mau belajar. Always learning. Tapi juga jangan jadi orang yang selalu always learning, never doing ya. Ada loh orang itu yang selalu begitu. Saya mulai ngerti ada 1-2 orang dalam hidup saya yang selalu tanya sama saya, Pastor dapat apa? Dapat apa? Nubuatan apa? Kasih nasihat apa? Saya ngomong panjang lebar. Karena kita diajari Tuhan baik hati dan murah hati. Ngomong, tahun depan masih belum lakukan. Karena kita bisa melihat kan kalau kita kenal orang. Area itu sudah dia garap belum? Belum ternyata. Dia tanya lagi hal yang sama. Gimana?
Kedua kali saya masih sampaikan, 3 tahun, 5 tahun, masih tanya lagi. Saya berkata, ya sudah, PR yang dulu sama, saya tidak tambahin yang baru. Ada orang itu yang always learning, selalu belajar, seolah-olah belajar, tapi tidak pernah sungguh-sungguh mau melakukan. Jangan jadi orang kayak gitu juga, tapi jadi orang yang itu selalu mau belajar. Sama anak kecil bisa belajar sesuatu, sama orang muda, jangan merasa dirimu guru, apalagi maha guru. Seorang pengkhotbah juga harus hati-hati. Seorang pengkhotbah, ingatlah bahwa Anda menguasai ketika Anda sampaikan firman misalnya, tapi bukan berarti Anda turun dari mimbar ini ketika setelah Anda dipakai oleh Tuhan, lalu setelah itu Anda tidak bisa belajar dari siapapun juga. Saya sangat-sangat nyaman untuk bisa terhubung, punya teman dokter, lawyer, polisi, ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan di perusahaan. Saya bicara dengan supir, pengendara, supir bukan hanya kendaraan umum taksi, tapi juga supir kami. Saya bicara, always can learn something. Selalu ambil titik di mana kita bisa belajar sesuatu dari orang. Dan kasihannya adalah saya pernah sekali tegur seorang dokter, karena seorang dokter ada juga bisa lupa. Setiap profesi itu bisa merasa jadi maha. Seorang dokter, saya pernah bicara suatu hari di sebuah kafe, ini dokter, seorang teman. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, ya nggak bisa dengerin ini itu, wah segalanya, lalu mulai mengkritik tentang dunia gereja, kesembuhan lah apa segalanya. Saya bilang, saya setuju, kesembuhan memang harus diverifikasi dok, saya bilang. Makanya itu di gereja kami, karena dia sama ratakan, mungkin dia pernah kepahitan. Saya bilang di gereja kami, semua orang yang klaim dirinya disembuhkan, setelah kami doakan, kami selalu sampai kapanpun semua orang tahu, kami punya kebiasaan untuk encourage, untuk dorong orang itu pergi ke rumah sakit, untuk cek lagi atau kembali ke dokternya. Segala sesuatu yang Roh Kudus kerjakan pasti lewat validasi meja kedokteran. Dia lihatin saya, lalu dia mulai kritik sana sini, lalu saya akhirnya terpaksa setelah bicara 1 jam di kafe itu. Saya bilang gini loh dok, Anda mungkin menguasai biologi, Anda mungkin menguasai dunia medis, tapi bukan berarti Anda menguasai seluruh kehidupan. Tidak ada orang yang punya segala-galanya, yang punya segala kuasa, wibawa, itu hanya Tuhan. Saya bilang, dok, mungkin dalam kehidupan rumah tanggamu tidak keruan. Dia lihatin saya, mungkin dalam hubunganmu dengan teman. Saya bilang, mungkin Anda kuasai medis, tapi Anda tidak kuasai relationship. Saya bilang, langsung saya tegas bilang, Anda butuh pendeta. Langsung saya tegasi, lu jangan merasa dirimu di atas gunung tinggi. Sekalipun sana tahu dunia medis, Anda tidak tahu segala sesuatu. Nggak tahu segala sesuatu. Coba dokternya suruh jahit, itu celana bisa ada kurang 1 lubangnya. Nggak tentu bisa. Mungkin nggak ngerti dunia seni, dunia multimedia mungkin nggak paham. Saya bilang, saya ngomong dengan terang, saya ngomong dengan tegas, tapi dengan sopan, karena saya percaya bahwa kita orang Kristen harus sopan. Saya bilang, you don't know everything. Dia lihat saya. Pernah sekali saya ketemu dengan seorang juga dokter medis, saya merokok. Sangat ironis. Tapi nggak ada orang yang akan mencercanya. Lain kalau pendeta. Asal preskripsinya dan diagnosanya tepat, orang nggak peduli. Asal saya dapat benefit. Ya, biasanya kalau sama pendeta orang lebih kepo. Suatu hari saya sempat ngomong dengan dokter tersebut juga. Saya bilang, dokter, Anda ngerokok itu nggak baik loh kesehatannya. Lalu saya kayak rasanya nggak mau terima kata-kata soal kesehatan tuh, pokoknya alergi deh. Kalau ngomong kesehatan tuh rasanya dia yang berhak untuk bicara, tapi di depan mata rokokan ya saya bilang sama dia nggak baik loh untuk kesehatan. Seperti melihat saya, sana bukan dokter, nggak tahu kesehatan. Iya, tapi saya tahu juga apa itu sakit. Your smoke gets into my eyes. Dan nggak usah lulus kedokteran untuk tahu bahwa that's not good for other people too. Kalau istri saya hamil, saya akan jauhkan. Karena saya tahu menghirup itu tidak ada baiknya. You see, just because you are a champion in one thing, janganlah kau lupa haus dan lapar untuk belajar, apalagi dari Tuhanmu. Jangan pernah merasa aku sudah punya segala sesuatu. Misalnya orang yang kaya raya punya segala-galanya, nggak butuh gereja. Gereja datang ke saya. Aduh, itu orang sudah nggak haus dan lapar. Dia tidak akan pernah dipuaskan, dan dia tidak akan pernah memuaskan Allah. Bisa dengan mudah dia cipta gereja, bangun gereja, tambah ini, semua pakai money.
But church, gereja yang bisa kau beli dengan uangmu itu bukan gereja Tuhan, itu gerejamu. Konglomerat pun harus belajar rendah hati. There are churches, ada gereja-gereja tidak bisa disetir dengan uang Anda. Itu baru gereja Tuhan. Nah, Anda harus tertanam di gereja seperti itu. Itu berarti di situ ada maksud Kristus. Kalau di gereja di mana Anda beli, di situ ada maksudmu. Haus dan lapar itu tahu bahwa kita itu belajar. Kita itu bukan maha guru. Saya sebagai pendeta aja belajar untuk menundukkan diri. I need your help. I need your help. Beberapa teman-teman adalah dokter. Saya datang dan beritahu, saya datang ke Dokter Gun contohnya yang di Surabaya, salah satu dokter yang mengepalai semua ministry volunteer dokter-dokter kita untuk melayani jemaat. Saya bilang, gimana dengan ini jantung saya gimana dok? Gini saya tanya, loh Pastor Philip tanya tentang jantung? Iya, saya ini hamba Tuhan, hikmat marifat tapi bukan MRI. I need them. Paulus pun butuh Lukas, penulis biografinya, dia seorang tabib. Never think you know everything. Karena orang kayak gitu sumpek. Orang kayak gitu lonely. Karena dia merasa dirinya di posisi Tuhan, tapi tidak punya kuasa Tuhan dan tidak punya hikmat Allah. Orang yang menaruh dirinya di posisi Allah, tapi bukan Allah, itu orang paling stres di dunia. Karena sebenarnya dia punya wibawanya, dia mau glorinya, tapi dia tidak punya what it takes to be God. Dia tidak punya elemen-elemen yang diperlukan untuk dia menjadi Allah beneran. Nggak bisa. Janganlah, nggak happy lah, nggak bahagia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ayat 7, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Gampang, lain kali. Waktu cuma tinggal 5 menit soalnya. Memang saya tidak mau tentu harus bisa habiskan 12 ayat ini, tapi saya akan berikan penekanan di mana Roh Kudus kasih saya perasaan yang paling diperlukan oleh Anda minggu ini. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Catat di sana ya, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. This is very beautiful. Pertanyaannya adalah, waktu kita baca ayat seperti ini, apa yang kita lihat? Kalau kita bilang melihat Allah, itu langsung pikiran kita figur. Manusia itu kan sangat primitif cara berpikirnya, asosiasi dalam pikirannya. Misalnya ayat 8, orang yang suci hatinya. So what kalau hatiku suci, kalau aku jaga kekudusan, kalau motivasiku tulus, apakah aku akan melihat Allah? Kalau saya bilang melihat Allah, itu otomatis pikiran kita mata kan. Kita melihat wujud. Masa aku akan melihat, sungguh-sungguh akan melihat Allah? Gini loh, melihat Allah itu juga bisa tanpa melihat wujud. Maksudnya orang yang suci hatinya itu akan melihat Allah bekerja nyata di hidupnya. Ada satu berkat yang saya rasakan ini perlu jadi terang untuk firman ini. Orang yang suci hatinya itu biasanya akan diberkati dengan ini. Tulis, divine timing dalam hidupnya. Sampai Anda kan geleng-geleng kepala, waktu ilahi. Misalnya Anda melakukan sesuatu, tiba-tiba segala sesuatu itu ke arah situ. Anda bisa geleng-geleng kepala. Suami istri bisa saling lihat-lihatan. It was really God. Tanpa kita sadari, Tuhan yang tuntun kita ke sini. Misalnya Anda di suatu tempat, lalu Anda rasa harus cabut. Setelah Anda pergi, itu nggak tentu secara harafiah tempat itu rubuh, atau sesuatu bisa jadi suatu bisnis, bisa jadi suatu keputusan, tiba-tiba runtuh. Pas Anda keluar, 5 menit berikutnya, bro, Anda bisa toleh-tolehan berkata, we didn't ask for it, kita tidak minta untuk ini. It was God. Itu Tuhan. Dunia berkata hoki, keberuntungan. Alkitab punya bahasa tidak percaya keberuntungan. Keberuntungan adalah kebetulan yang Tuhan tidak tanda tangan. Alkitab berkata bahasanya adalah kebajikan. Kebajikan itu bukan kebaikan. Kebaikan yang disengaja, tambah J di tengah, kebajikan. Itu kebaikan yang disengaja tapi tidak ditandatangan Tuhan, seolah kebetulan. Dan setelah itu terjadi, Anda bisa toleh-tolehan dan berkata, itu Tuhan. Orang yang suci hatinya melihat Tuhan dalam hidupnya, dalam bisnisnya, dalam karirnya, dalam keputusannya, dalam keluarganya, anak cucunya. Bukan berarti tanpa masalah, tanpa rintangan. But you will see at the end of the day, di akhir sebuah hari, sebuah tahun, sebuah bulan, Anda akan menoleh ke belakang dan berkata, it was God. Tuhan. Itu artinya, melihat Tuhan itu bukan melihat satu figur. Melihat Tuhan itu melihat karyanya, kesengajaannya.
Amin Bapak Ibu. Kuncinya satu kok, bukan minta. Ada berkat yang tidak diberikan karena kau minta. Ada berkat yang diberikan karena kau komitmen. Commit your heart to holiness. Anda akan lihat memang ada manusia itu kemalangannya banyak, orang benar kemalangannya banyak, tapi Tuhan luputkan dia dari semuanya. Orang benar 7 kali dia jatuh, 7 kali dia bangun. Maksud saya begini, bukan berarti kita itu tanpa kemalangan, oke? Tapi tidak ada keapesan. Kita bisa mengalami kemalangan, artinya mengalami rintangan, lalu Tuhan tolong kita. Alkitab penuh dengan cerita seperti itu. Misalnya Nehemia, misalnya Esther, misalnya Mordekai, misalnya Ruth. Ada banyak kemalangan, tapi selalu ujungnya itu bukan hanya happy ending, tapi Christ ending. Selalu ada endingnya, itu penyertaan Allah. Kalau Anda renungan sungguh-sungguh, bedanya dengan orang-orang fasik adalah kemalangan akan meruntuhkan mereka. Orang Kristen, orang yang menjaga hatinya suci, bukan hanya Kristen doang. Kalau Kristen KTP percuma, orang yang sungguh-sungguh Kristiani di dalam walk, dalam perjalanan hidupnya, dalam keputusannya, orang itu tidak akan pernah mengalami satu hal ini, tidak akan pernah mengalami keapesan karena ditinggal oleh Tuhan. Dia bisa mengalami kemalangan, tapi karena Tuhan setir hidupnya akan menjadi kemenangan. Your greatest test could be your greatest testimony. Ujianmu terbesar dalam hidup ini bisa menjadi kesaksianmu paling besar pula. Itulah bedanya orang fasik dengan orang benar. Maleakhi katakan, aku akan membuat perbedaan di akhir zaman antara orang fasik dan orang benar. Fasik itu bukan kafir. Kafir itu tidak punya Tuhan. Fasik itu pura-pura punya Tuhan. Orang yang fasik dan orang yang benar akan ada perbedaan. Yang satu Allah akan membuat dia bahagia, versinya Allah. Yang satu mencari bahagia dengan kekuatannya. Yang satu akan mengalami keapesan. Yang satu akan mengalami kemalangan, namun akan berubah jadi kemenangan. Bapak Ibu Saudara, jagalah kekudusanmu. Jangan minta-minta terus. Ada hal-hal tertentu yang harus kau komitmen pada Kristus. Lanjut lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam waktu 20 detik, gimana saya menjelaskan ini? Gini wis, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Renungkan, dalam masalah dengan sesama, apakah Anda menjadi bagian dari solusinya, atau Anda menjadi bagian dari masalahnya? Anda kerap kali kita ini yang mempermasalahkan, atau kita yang dipermasalahkan? Mendingan kita selalu berada di sisi yang dipermasalahkan daripada yang mempermasalahkan. Oke? Kecuali kalau kita yang menimbulkan masalah lalu cuci tangan. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya saya dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, lalu Anda hilang damai sejahtera karena saya berbuah, saya tidak bisa kembalikan damai sejahteramu, karena itu bukan urusanku. Paham maksud saya? Tapi di dalam hubungan kita dengan sesama kita, apakah kita itu selalu senantiasa butuh didamaikan karena kita yang salah? Misalnya di dalam satu ruangan, apakah kita itu sinchan? Apa kita itu troublemaker-nya? Kita provokatornya? Kita yang membuat hubungan itu keruh kanan kiri? Gossiper contohnya. Atau kita dalam suatu ruangan, kalau ada apa-apa di ruangan itu, selalu orang itu datangnya ke kita untuk mendamaikan sesama. You and me tipe yang mana? Kita itu pembawa damai, atau kita yang senantiasa butuh didamaikan? Lain cerita, jikalau Anda berhasil, Tuhan mengurapimu, memakaimu, orang lain gak damai karenanya, itu urusan mereka. Karena Anda tidak bisa jaga damai seluruh dunia. Anda hanya bisa berbuah. Lain ya itu ya. Yang ini dulu, dalam kasus-kasus normalnya, ketika kita bertikai dengan sesama atau kita berurusan sehari-hari dengan orang, apakah kita itu selalu tipe orang yang harus didamaikan dengan sesama kita? Atau kalau ada apa-apa, sudah terkenal nih, orang itu yang bisa damaikan orang-orang dengan sesamanya. Kalau kita tipe yang kedua, yang selalu mendamaikan orang kepada sesamanya, mereka akan disebut anak-anak Allah. Meskipun anak-anak Allah juga tidak bisa menjaga damai dunia, karena banyak anak Tuhan, ya sekalipun mereka hidup baik dan benar,
tetap mereka akan disalah ngerti, tetap mereka akan dibenci. Lihat Yesus, lihat para nabi. Tetap kita tidak bisa please everybody, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jangan boro-boro, nggak usah belan-belani untuk menyenangkan semua orang. Hidupmu terlalu singkat, you don't have to please everybody. Tapi di dalam radiusmu, pastikan dalam segala sesuatu yang terjadi di sekelilingmu, Anda itu selalu 90% selalu menjadi bagian dari solusi, bukan bagian daripada problema. Coba lihat ya, ada apa-apa terjadi kerusuhan, Anda langsung bisa tunjuk. Orang itu lagi, ada orang itu langganan, setiap kerusuhan dia selalu ada di situ. Jangan-jangan dia adalah bagian dari persoalan itu. Jangan-jangan dialah duduk masalah. Jangan-jangan dialah akar permasalahan. Tapi Anda lihat ya, setiap kali ada perdamaian, selalu ada orang itu yang membuat 2 sisi dan 3, 4 sisi itu berjabat tangan. I think orang-orang ini disebut anak-anak Allah. Jadilah yang demikian. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahagia itu mudah kalau kita nggak jago dan suka bertengkar. Orang yang memang suka bertengkar, saya pernah sekali ingatkan satu orang, kamu dulu kok demennya bertengkar toh? Hidupmu itu sudah terlalu happy apa, mau sedikit sedih nggak apa-apa. Kalau aku loh, kalau bisa itu loh, aku buat teman bukan buat musuh. Kenapa ada orang itu yang suka cari musuh ya? Saya tuh nggak ngerti. Saya ngomong gini bukan berarti nggak punya musuh loh ya. Kita diem aja ya, kita jadi mumi aja. Orang juga tetap memusuhi kok. Anda nggak usah melakukan apa-apa. Kalau tidak ada orang mencintai maupun memusuhimu, kemungkinan besar kita memang tidak berdampak. Tapi kalau kita berdampak ya, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita diam aja gini loh, orang memusuhi. Tapi pikirkan, kalau itu dari sisi kita kesengajaan, hai anak-anak Tuhan, kenapa sih ada orang itu demennya itu cari musuh? Kalau bisa loh, musuh itu jadikan teman bagi kita, kalau kan hidup itu lebih damai ya. Tapi ada orang yang memang suka cari musuh, suka cari gara-gara. Gini, lalu mulai ngomong orang. Aduh, apapun yang kau omongkan di tempat gelap itu pasti akan kedengaran. Ada orang itu memang suka cari musuh, saya nggak ngerti. Apakah orang itu sudah sangat-sangat aman? Jangan-jangan yang kau musuhi nanti suatu hari jadi besan. Celaka nggak? Di sekolah jambak-jambaan, tarik-tarikan rambut. Siapa tahu nanti suatu hari jadi ipar. Hai manusia, be happy lah. If you can choose to be happy or to be keruh, ini campur-campur ya. Be happy, will you? Kalau kita bisa punya pilihan mau happy atau mau cari musuh, yang happy lah. Nggak usah cari musuh. Kita nggak cari musuh aja datang mau musuh. Ya, cari teman. Nah, siapa di sini belum punya teman? Don't do life alone. Nah, ini kesempatan saya ngomong, masuklah CG. Haleluya. Siapa di sini bahagia karena dia adalah anak Tuhan? Haleluya.